Oke. Ini kalau di rumah begini ya Pak, harap maklum ya Pak. Nah, slide saya kelihatan Pak? Oke, siap. Nah, selamat pagi Bapak-Bapak. Yang enak manggil Mas atau Bapak nih. Nah, ini saya dari Multimatic ya, timnya Desmond juga. Jadi kita coba Pak, ini 2 hari saya coba bantu Bapak-Bapak. Lebih tepatnya sih lebih ke sharing ya Pak. Karena yang akan kita pelajari sebenarnya CompTIA, Security Plus. Ini yang terbaru nih Pak, gitu, yang terbaru. Jadi cukup menarik sih sebenarnya. Tapi sekali lagi ini intinya informasi-informasi, knowledge yang Bapak-Bapak perlu ketahui. Karena ini seputar security. Ya. Nah, di yang pertama ini kita masuk ke yang indicator of compromise. Ya. Mungkin Bapak-Bapak udah dikasih ya Pak, versi PDF-nya ya Pak. Saya hanya merangkum, hanya menambahkan beberapa saja sih. Sudah terima semua kan ya PDF-nya Bapak-Bapak? Sudah ya? Oke, siap. Nah, kalau kita masuk ke sini, kenapa sih security itu penting ya? Karena untuk increase computer crime kayak pencurian, penipuan, vandalisme, makanya kita perlu security-nya kita di perusahaan itu. Karena kita ngomongnya di perusahaan nih Pak ya. Itu biar kita bisa lebih tingkatkan lagi. Terus effective security is as much about people ya, and operation as it's about technology. Ya udah deh, itu nggak jauh-jauh kalau kita mau ningkatin security ya people-nya, operasionalnya, ya nggak jauh-jauh juga dengan peningkatan teknologi keamanannya, Pak. Ya, kemudian keamanan informasi sendiri itu sebenarnya mengacu pada perlindungan informasi, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan, di government, di BUMN, gitu ya, Pak. Itu penting banget nih perlindungan informasi. Karena apa? Yaitu sumber informasi dari akses yang tidak sah, serangan, pencurian yang tadi. Nah, karena adanya lingkungan bisnis yang terhubung secara luas, ya kan, apalagi data sekarang tersedia di file berbagai macam lagi, bisa bentuknya PDF, ya segala macam. Nah, itu kan tingkat pencuriannya atau apa kan bisa cukup rentan ya, Bapak-bapak ya. Tentu resiko bisnisnya juga lebih tinggi. Nah, kita kan nggak mau kehilangan data sebegitu besarnya. Nah, jadi yang perlu dilakukan sebenarnya adalah prevention-nya, pencegahan. Ya, ada detection sama recovery. Nah, sebenarnya sih kita nggak harapin bapak-bapak nantinya di kantor itu jatuhnya recovery. Itu sebenarnya jangan sampai terjadinya recovery. Kalau recovery itu berarti sebenarnya sudah terjadi dulu bencana, baru kan kita recovery kan. Nah, itu sebenarnya lebih repot sih. Lebih repot dalam arti kata biasanya cost lebih meningkat, terus juga effort kerja dan waktu juga pasti lebih banyak kebuang, karena kan sudah kejadian. Nah, sebenarnya yang lebih baik itu adalah sedia payung sebelum hujan, yaitu prevention-nya, Bapak-Bapak, yaitu pencegahannya. Nah, bisa juga sih kalau mau ada detection-nya, banyak sih software-software Bapak-Bapak untuk mendeteksi dini gitu. Tapi sekali lagi namanya software kan tak ada gading yang tak retak ya. Jadi banyak software-software yang memberikan politik bisnisnya mengatakan bahwa udahlah less human aja detectionnya. Jadi kita semua yang handle secara otomatis gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka kombinasi tetap bapak-bapak. Jadi biarkan software itu bekerja, tapi secara human pun kita sebagai IT-nya juga terus memonitoring, yaitu masuk kategori yang pendeteksian ini. Gitu. Nah, ini ada aset Pak. Jadi aset ini adalah salah satunya adalah data yang kita perlu jaga ya, karena sehubungan dengan keamanan informasi. Ya, kalau kita bicara tangible ini berarti ya, seperti saya catat sini untuk bapak-bapak bentuk nyata. Nah, intangible ini nggak nyata, nggak real. Nah, tangible ini asetnya seperti apa?
Nah, Bapak bisa lihat di sini, itu seperti jatuhnya itu physical item, ya kan bentuk yang bisa nyata lah gitu ya. Gedung, furniture, ya, segala macamnya, ya, inventory-nya, machinery-nya, computer equipment. Nah, kalau yang nggak nyata itu misalkan accounting informasi nih, ini kalau di kantoran nih cukup penting. Terus intellectual property, plan and design, ya. Nah, kalau employee ya kitanya nih, kita human-nya nih. Disebutnya human capital. Ini adalah aset yang penting di perusahaan. Makanya kalau kayak contoh kasarnya kayak Google, Facebook, Microsoft, Amazon, mereka tuh memperlakukan employee-nya itu udah kayak partnernya, bapak-bapak. Bahkan mereka sampai kasih saham, sampai memperlakukannya itu biar homey di kantornya itu dikasih sedemikian rupa fasilitasnya, mau apa juga istilahnya dituruti. Karena buat mereka employee-nya adalah aset sangat penting buat mereka gitu. Dan itu perlu dijaga dari sisi internal, terus dijaga juga biar mereka juga nggak ngebocorin rahasianya internal perusahaan juga gitu. Kita kan jarang sekali terdengar misalkan Google employee-nya itu membocorkan rahasia bagaimana teknik atau teknologi yang digunakan Google untuk search engine-nya. Itu jarang sekali terdengar sampai terbocorkan gitu. Nah, tentunya mereka juga udah punya regulasi-regulasi untuk menjaga keamanan datanya. Nah, kalau kita bicara aset, itu yang paling spesifik value-nya itu adalah tentu harus ada market value-nya, which is the price that could be obtained if the assets were to be offered for sale. Jadi harus ada nilai jualnya lah, gitu ya. Itu berarti kita katakan aset. Atau ketika kita tuker atau apa, itu ada value-nya juga, itu sebutnya aset. Nah, terus business continuity. This refer to organization ability to recover from incident. Jadi dalam arti kata, kalau sudah terjadi insiden, berarti kan kita mungkin saja kita sudah berjuang untuk prevention-nya yang kayak tadi, tapi ternyata kelolosan. Ya bisa juga kita sudah melakukan deteksi, ternyata bocor juga. Itu bisa-bisa saja Bapak dalam keamanan informasi kan itu kan terus berkembang ya. Kita mana tahu, misalkan hari ini kita merasa sebagai IT security, yaitu kita sudah aman nih. Tahu-tahu ya hitungan menit, hitungan jam, ya hacker tahu ada lubang yang bisa di-CCTV masuk ke perusahaan bapak-bapak. Nah, berarti kan itu kita udah coba pencegahan, kita udah coba mendeteksi, tapi nggak bisa. Ya berarti memang saat itu security kita belum bisa menangani kebocoran tersebut saat itu ya Bapak. Nah, kalau sudah kejadian kayak gitu kan berarti kita udah masuk ke dalam kategori insiden. Nah, kita harus sudah punya planningnya tuh Bapak-Bapak agar bisnis continuity-nya itu terus berjalan di perusahaan Bapak-Bapak walaupun insiden itu terjadi. Let's say sudah punya disaster recovery-nya, sudah punya backup plan-nya. Kalau insiden terjadi, pokoknya mah end user atau vendor atau customer kan taunya mah sistem kita running well. Mereka nggak tahu di tengah jalan itu ada terjadi apa gitu. Nah, itu harus tetap jalan bisnis continuity-nya. Terus legal. Ada responsibility baik yang untuk civil and criminal law bahwa kalau security incident could be make an organization liable to prosecution, criminal law or for damage, civil law. An organization may also be liable to professional standard, code, and regulation. Jadi tetap secara legal juga kita harus jaga regulasi-regulasinya ya untuk di organisasi kita baik swasta maupun government juga mereka rata-rata sudah punya regulasi untuk anti cyber seperti yang sering terjadi sekarang ini Pak. Atau kalau di kepolisian sekarang mah istilahnya ITE-nya harus sudah kuat lah gitu. Nah, kenapa data itu begitu penting? Ya, ada dua ya. Ini business function sama legal yang tadi ya, legalitasnya, regulatornya. Kalau di business function
itu seperti IT atau adminnya, product development, sales marketing, kan sangat perlu ya data gitu. Terus sama berhubungan dengan finansial informasi. Nah, kalau dalam dunia security, Bapak-Bapak, yang terkenal itu sebenarnya kita sebutnya CIA. Kalau mau dipanjang itu CIA Triad. Ya. Ada 3 hal, yaitu untuk keamanan informasi ya. 3 hal yang kita perlu simak, perlu pahami, yaitu adalah confidentiality, integrity, sama availability. Ya, itu 3 hal yang penting. Nah, kalau bicara confidentiality maksudnya adalah means that certain information should only be known to certain people. Jadi karena ini istilahnya data konfidensial, ya udah hanya segelintiran orang saja yang harusnya tahu. Tidak semua orang harus tahu atau kepengen tahu. Tidak boleh ya. Jadi hanya sebagian orang saja. Saya pikir bapak-bapak juga di kantor sudah menerapkan hal ini ya. Jadi ya ini istilahnya data konfidensial ya, berarti hanya orang-orang tertentu saja yang layak akses gitu ya. Terus integrity. Itu berarti data itu tersimpan and transfer as intents and that any modification is authorized. Jadi namanya juga data integrity, berarti hanya orang-orang tertentu saja yang layak untuk melakukan modifikasi. Dalam arti kata yang layak modifikasi itu data tersebut adalah orang-orang yang sudah terauthorize. Kalau non-authorized ya harusnya tidak boleh, namanya juga integrity data. Kemudian availability means that information is accessible to those authorized to view or modify it. Nah, jadi sekali lagi hanya orang-orang yang punya authorized. Yang tingkat availability untuk lihat datanya ini oke, bahkan modifikasi data pun oke. Nah, sebenarnya dari tadi kita ngomong authorized ya. Sebenarnya tahapannya itu seperti ini, Bapak-bapak. Ada authentication dan authorization. Kalau Bapak-bapak bisa baca di sini, saya mempersingkat ya. Jadi kalau authentication itu contoh nyatanya ya, Bapak masuk ke Linux atau Mac atau Windows, itu Bapak-bapak masuk nih, masukin user ID, login ya, masukin user ID dan password. Itu kategorinya masih mencoba authentication. Selesai login, done ya, berarti authentication itu sukses. Nah, kemudian apa yang Bapak-bapak lakukan untuk ke proses atau tahapan selanjutnya, yaitu authorization, yaitu let's say, Bapak-bapak buka Windows Explorer atau Finder, misalkan di Mac, terus Bapak lari ke salah satu folder, Bapak buka filenya, Bapak modif. Nah, itu kalau Bapak-bapak tidak mempunyai hak akses atau sebagai authorized untuk file atau folder tersebut, tentu tidak akan bisa dibuka walaupun Bapak-bapak sudah login. Nah, ini yang disebut authorized atau authorization. Adalah level selanjutnya dari authentication. Oke, ada banyak nih caranya untuk login. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu security policy. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar atau juga BUMN dan government biasanya mereka sudah punya standar security policy sendiri. Bahkan terkadang sudah di-SOP-kan dengan versinya mereka. Makanya untuk memahami dan mempelajari ini banyak sekali training-training yang standar internasional Bapak-bapak untuk ambil dan implementasi security policy. Nah, ada 4 tahap yang cukup penting untuk security policy ini, yaitu kebijakan keamanan ya, yang formal nih. Biasa diterapkan sama organisasi seperti kita. Yaitu yang pertama adalah commitment to secure working practice. Ini saya Indonesia seperti ini. Ya, kalau kurang enak ya Bapak-bapak, kadang kalau bahasa IT di Indonesia kan mungkin kurang itu ya. Jadi Bapak-bapak ya kalau bisa pahami ini monggo, atau yang ini monggo. Terus yang kedua adalah risk assessment ya, atau risk itu resiko ya. Terus tes dokumen, prosedur dan security control, sama compliance ya. Kalau 4 ini aja kita coba terapkan dengan baik, itu preventionnya di keamanan informasi atau keamanan security data kita di organisasi lebih aman
Lebih aman berarti saya nggak jamin 100% ya, tapi lebih aman, lebih terorganisir dengan baik, lebih termanage dengan baik. Jadi kalau ada orang audit IT pun, misalkan bapak-bapak mau kejar ISO 27001 dan sebagainya itu lebih bisa lolos tuh, lebih enak, lebih tepat. Karena kita security policy-nya kita sudah cukup terjaga, cukup rapi. Nah, kalau kita mau exploring security policy ya, ada yang namanya security policy written document that identify a security plan. Nah, saya nggak tahu di setiap perusahaan itu beda-beda. Dokumennya bentuknya seperti apa untuk melakukan identifikasi security planning. Let's say misalkan short term atau long term, biasanya jangka pendek itu kemungkinan 3 bulan paling enggak tuh. Tapi biasanya sih rata-rata setahun, bapak-bapak, untuk kita melakukan security planning di suatu organisasi. Terus security control, enforce security policy, misalkan technicalnya, administratifnya, terus security secara physical. Secara physical misalkan scanning biometrik lah kalau mau absen, terus kalau mau masuk ke ruang server itu harus ada password dan scanning juga, kayak gitu. Itu lebih ke fisik. Termasuk security officer-nya. Misalkan kayak satpam, kayak apa keamanannya, itu masuk dalam physically. Nah, personal policy-nya seperti apa? Ada yang kita sebutnya acceptable use policy, define proper system usage, terus user often required to read and sign up outs when hired and periodically. Ya. Terus mandatory vacation, require employee to take time away from the job, help reduce fraud and discover malicious activity. Nah, ini sih fleksibel ya, personal policy itu masing-masing organisasi punya kebijakannya sendiri-sendiri. Terus separation of duties, prevents any single person or entity from being able to complete all the function of a process. Terus divide tasks between employee, pembagian kerja ya. Terus job rotation, require employee to change roles on a regular basis. Help ensure that employee cannot continue with fraudulent activity indefinitely. Nah, ini saya suka untuk yang ini bapak-bapak. Jadi yang baik itu menurut personal policy standarnya adalah setiap employee itu kalau bisa ada pergantian roles dalam periodik tertentu gitu loh. Jadi roles ya, mungkin bukan jabatan yang berpindah, tapi ada pergantian roles dalam kerjanya mereka gitu loh. Dirotasi. Dengan begitu bicara secara security itu lebih better dibandingkan orang yang sama bertahun-tahun mempunyai roles yang itu saja. Seperti itu maksudnya. Terus clean desk policy, require user to organize their area. Terus reduce risk of possible data theft maksudnya ya. Reminds user to secure sensitive data. May include a statement about not writing down password. Ya, cukup clear ya sepertinya ya bahasa Inggrisnya ini ya, cukup jelas. Terus background check, various based on job, terus punya NDA. NDA itu kayak ya gentleman agreement-nya lah. Kalau mau data sharing itu aturannya harus seperti apa soalnya nggak boleh sembarangan main kita sharing data. Baik untuk antar divisi, antar employee maupun keluar ya, bapak-bapak. Terus another general security policy, misalkan sosial medianya nih. Ya, sosial medianya itu, terus banner, segala macamnya itu, hati-hati juga tuh. Jangan sampai malah kita mau bersosial media malah memberikan isu-isu tertentu. Malah secara nggak langsung kita membongkar suatu internal security yang ada di kantor kita. Juga contoh nyatanya misalkan perusahaan bapak-bapak lagi mau buka lowongan pekerjaan. Saya selalu bilang ke perusahaan-perusahaan atau apa, saya selalu bilang jangan pernah kasih kita butuhnya speknya itu secara spesifik.
Misalkan dicari IT security yang bisa Kali Linux, terus yang bisa Alien Software, terus yang bisa Maltego gitu. Terus yang punya background penanganan hardware dengan menggunakan Juniper, kayak gitu-gitu. Jadi, atau misalkan kita lagi cari IT developer, dicari yang bisa Java framework menggunakan Spring MVC dan Spring Boot. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan secara spesifik. Itu jangan pernah lakukan seperti itu. Karena kita memberikan clue ke para hacker, ya. Oh, ternyata perusahaan kita itu pakainya ABC. Oke, oke. Nah, gue tahu deh, ini gini-gini ya, lu pakai gini. Nah, itu namanya kita memberikan eh, banyak information ke hacker-hacker. Jadi hati-hati dengan security issue tersebut. Ini ada banyak ya agreement tipenya, tapi ini nggak semuanya kita pakai, itu tergantung organisasinya dan tergantung kebijakan di perusahaan bapak-bapak. Ya. SLA ini sih banyak pasti dipakai nih ya, itu selalu ada pasti. Ini ada MUU, ya, ini partner agreement. Sampai sini mungkin saya nggak tahu bapak-bapak bagaimana, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk biar ada suaranya sedikit atau masih cukup jelas? Kenapa? Oh ya, oh job itu job posting gitu. Betul. Itu kan kayak kita ngasih isu malah ya. Jadi sebaiknya diskusi sama HRD tuh. Misalkan Parasit ini orang IT development atau head developer ya, yang memang butuh staff ya. Cukup minta tolong untuk orang HRD untuk buka lowongan ya, misalkan gitu ya. Cukup cari aja bilang butuh IT developer senior gitu. Nah, nanti pada saat interview barulah kita tanya mereka bisanya apa aja. Jadi diminimalisir tingkat spesifiknya parasit. Karena kalau kita bilang butuh developer Java, nah itu para hacker sudah langsung tahu tuh. Oh, di kantor lo aplikasinya pakai Java ya. Oke. Nah, secara nggak langsung kita sudah membantu sebenarnya beberapa informasi ke si para hacker itu. Jadi kita mengurangi gitu. Cari aja bilangnya langsung aja IT developer senior 5 tahun. Nah, jadi yang jangan yang spesifik gitu. Nah, nanti kan akan banyak kandidat. Nah, baru begitu interview kita bisa jelaskan kita butuhnya ini. Itu pun jangan ceritakan terlalu detail. Karena mana tahu mereka adalah orang-orang yang melakukan social engineering, parasit. Paham? Paham ya maksudnya ya social engineering? Jadi dalam arti kata mereka belaga loh, mereka belaga mau jadi karyawan atau anak buahnya parasit, padahal sebenarnya wah ini susah nih kantor ini, keamanannya cukup kompleks ya, gue nggak dikasih lihat mereka cari lowongan apa, padahal gue lagi butuh information gathering nih, udah gue bersosial engineering aja, ya udah kebetulan dia buka lowongan, gue belaga ngelamar aja, toh di interview kan gue bisa ngorek-ngorek informasi dia pakainya apa, servernya apa, kayak gitu pak, kurang lebih kayak gitu. Iya. Mungkin bapak-bapak yang lain ada? Lebih ke tadi Mas Ferry. Ya, boleh. Pas autorisasi dan autentikasi dan autorisasi. Ini. Satunya lagi Ini. bawahnya Ini ya. 16. 16. Oke, siap. Nah, ini. Oke. Nah, ini untuk komitmen untuk mengamankan praktik kerja atau komitmen secure working practice ini prosesnya seperti apa ya? Maksudnya dalam itu menerapkan sebuah klasifikasi data. Betul. Secure parameterize dari sebuah perusahaan. Mm-hmm. Change manajemennya
prosesnya seperti apa? Apakah kita selaku security harus datang ke masing-masing function untuk menjelaskan bagaimana untuk kita akan ada sebuah project security compliance atau ada apapun itu mengenai security seperti apa Mas? Best practice ya Pak, kita ngomong best practice karena kalau ngomong detail kadang tuh sulit untuk saya karena masing-masing perusahaan itu khususnya swasta ya Pak atau government atau BUMN itu mereka punya polanya masing-masing. Tapi biasanya sih tidak keluar dari rules standar internasional biasanya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong best practice, nanti Bapak misalkan saya nggak tahu nih posisinya di departemen apa, apakah di IT audit, di IT security, atau di IT developer Pak. Jadi biasanya jelasinnya enak. Oh mantap kalau gitu. Nah, tapi Bapak nggak megang IT audit ya? Megang nggak? Atau hanya di IT security-nya aja? Kemungkinan kita belum ada tidak ada ikut maksudnya kita yang ikut itu nggak ada. Oke, siap. Nah, jadi biasanya Bapak dan tim, Bapak rancang dulu tuh standarnya mau seperti apa. Nah, sudah siap, sudah dirancang, ini aturannya mau begini-gini ya untuk setiap departemen. Misalkan departemen A, departemen HRD, Bapak mau bikin aturannya seperti apa, terus departemen accounting mau bikin aturan seperti apa. Kalau sudah siap, biasanya tim Bapak tuh ada perwakilan, yang paling tingginya siapa, mungkin ada 1 atau 2 orang, itu minta adakan meeting Pak, dengan head-head departemen yang lainnya, atau di divisi yang lainnya ya, saya nggak tahu kalau di kantor Bapak, apakah lebih cuma sampai departemen atau divisi. Nah itu baru dikasih tahu Pak, komitmen secure-nya ini kita nih sarankan adalah ABC ya. Untuk yang ini ABCEF ya, ini gini-gini. Nah, itu didiskusikan. Nah, ini baru diskusi. Kita pengen dengar juga wacana dari sisi mereka mana yang cocok atau tidak cocok, alasannya kenapa gitu. Nah, kita juga harus kasih juga informasi. Ini kalau kita kasih ABC ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Mungkin akan lebih ketat nih, lebih kaku. Nah, tetap kita buka wacana, akhirnya nanti di pertemuan berikutnya, kita akan revisi Pak. Udah revisi di pertemuan berikutnya itu, baru kita putuskan. Nah, gitu. Biasanya sih seperti itu Pak, untuk komitmen security working practice-nya. Oke, tapi tetap ya kita harus menyediakan sertifikasi dan skenario. Betul. Harus dari pihak Bapak, karena Bapak di IT security-nya. Karena nanti kalau kita nggak siap sebelum meeting sama mereka, nanti TikTok Pak, bukan TikTok ya Pak. TikTok jadi percuma. Jadi kita meeting sebentar, nanti dia ngelempar. Oke, Pak, Bapak mau kasih kita apa nih rekomendasi segala macam. Kita belum prepare plan A, B, C-nya nggak bisa. Saran saya jangan 1 ya Pak, minimal 2 plan-nya. Dari situ jadi kita kuat. Jadi nggak berulang-ulang, nggak berkali-kali. Dan itu biasanya 1 periodik aja Pak. Jadi minimal ya kalau bisa sih, saya nggak tahu ya seberapa kompleks pekerjaan Bapak, seberapa resource-nya itu banyak atau enggak. Minimal misalkan 3 bulan sekali, tapi maksimal itu setahun Pak, jangan lebih dari setahun. Karena ini kan security terus berubah, terus signifikan ya Pak ya. Jadi kitanya harus fleksibel juga, nggak bisa tertidur. Nggak bisa tertidur, itu bahaya sekali gitu. Karena yang kena kan nanti kita juga nih, IT security-nya gitu. Belum, ya banyak hal sih Pak, menarik tuh. Ada yang lain Bapak, kita lebih banyak diskusi atau apa itu lebih bagus, pendekatannya lebih ke best practice ya. Karena kalau teori gini mungkin akan ngantuk nih Bapak. Kalau Bapak-Bapak punya kasus, punya apa, jangan khawatir, rahasia terjamin, ya kita diskusi aja. Itu sebenarnya lebih mahal di situnya sih. Sharing, ada kasus apa, mungkin saya bisa bantu. Oke. Diskusi. Saya juga bukan jawara, cuman kita diskusi ya, lebih tepatnya ya. Nah ini posisinya nih. Kalau kita bicara CIA-nya ada di sini, Bapak. Ya. Jadi CIA itu ya, kalau kita lihat kan di sini ada hardware sama software yang nempel ya.
ya berarti dua-duanya ya kita harus concern juga CIA-nya gitu loh. Terus di atas kita lihat ya, ada lingkaran pertama itu adalah prosedurnya ya. Istilahnya tata caranya, step by step-nya tuh. Di dalam organisasi security-nya seperti apa. Makanya banyak sekali training-training internasional. Jadi banyak departemen lain, termasuk departemen bapak-bapak yang di sini, itu ngambil tata cara biar SOP-nya untuk security itu lebih idealnya gimana sih? Kayak gitu-gitu. Nah, itu banyak yang ngambil. Belum lagi yang berhubungan dengan IT auditnya segala macam. Karena kalau perusahaan besar, bapak-bapak, itu IT audit internalnya harus ada, itu kudu, udah harus pasti ada, dan mereka biasanya bayar orang juga untuk comparison, untuk pembanding. Jadi setahun itu biasanya dia minimal sekali bayar orang, vendor atau apa untuk IT audit juga. Dari termasuk orang pentestnya atau orang VA-nya, mereka akan ambil juga untuk pembanding biasanya. Gitu loh. Nah, kalau dulu yang perusahaan-perusahaan yang besar yang punya banyak uang, banking atau government atau BUMN, mereka kalau punya uang, mereka bayar vendornya bukan hanya lokal, asing pun dibayar. Karena kan jeleknya kita rata-rata kan merasa asing itu lebih baik ya, padahal nggak juga sih. Nah, kalau sekarang bagus tuh. Jadi ada aturan di mana khususnya bank ya, BI itu punya aturan sekarang terakhir yang saya dengar itu nggak apa-apa, nggak harus bayar vendor asing untuk pentest untuk apa, cukup lokal. Yang penting secara perusahaan sudah oke itu vendor gitu. Jadi internal dan perusahaan lokal pun cukup. Tapi kalau memang itu bank ada uang, budget lebih, dia mau bayar vendor asing, ya silakan gitu. Tapi itu opsional jatuhnya. Nah, itu sekarang sudah membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan lokal yang berbasis konsultan dan security itu justru peluangnya lebih besar nih perusahaan-perusahaan lokal. Jadi menarik. Jadi uang negara nggak lari ke luar. Lebih banyak kayak dulu. Nah, ini yang tadi kita bahas lingkarannya ya. Ada prosedur, ada produk, ada people ya. People-nya ya kita-kita juga nih yang menerapkan security-nya. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya memproteksi data gitu. Namanya juga security kan. Jadi saya selalu analogikan kalau kita menjaga data ya. Ya istilahnya itu kayak istri kita jaga. Nah gitu, jangan sampai bocor lah atau apa kayak gitu. Hal itu juga yang saya lakukan ketika saya bantu Kemhan, bantu BIN segala macam untuk membangun cybernya gitu, khususnya di defensifnya ya, sampai dengan monitoringnya segala macam, bagaimana bisa lebih aman gitu. Oke, masuk kayak banyak, belum lagi yang swasta dan sebagainya. A more comprehensive definition of information security is that which protect the integrity, confidentiality, and availability of information on the device that store, manipulate, and transmit the information through product, people, and procedure. Nah, ada threat actor types ya, itu terdiri dari 3 tipenya. Biasanya yang terkena itu adalah vulnerability, threat-nya sendiri, sama risk-nya. Ya, walaupun bisa didetilin lagi gitu ya. Contoh, aset ya, kembali kita review, yaitu something that has a value. Yang tadi kita bahas ya, pokoknya aset itu pasti ada value. Market value-nya atau cost-nya pun itu ada value-nya ketika kita ganti atau replace. Threat-nya adalah an event or object that may defeat that security measure in place and result in a loss. Threat agent-nya, ini saya kasih kurung, ini sebenarnya bagian dari threat-nya. A person or thing that has the power to carry out a threat. A person ya, atau suatu ya. Vulnerability adalah weakness that allow a threat agent to bypass security. Nah, makanya orang VA, khususnya orang VA ya, belum tentu orang pentest. Itu yang dia cari adalah vulnerability-nya gitu. Kalau orang pentest berarti bukan hanya mau melakukan vulnerability yang dia cari,
tapi masuk lebih dalam kalau perlu sampai exploit ya. Tapi orang VA itu udah pasti dia memang tujuannya untuk cari vulnerability di perusahaan-perusahaan bapak. Mereka dibayar ya. Terus risk, the likelihood that a threat agent will exploit a vulnerability. Terus realistically, risk cannot ever be entirely eliminated. Terus kontrolnya, a system or procedure put in place to mitigate. Mengurangi tingkat resikonya. Nah, ini contoh sederhananya. Ini analoginya ya Bapak ya. Cuman karena di pagarnya itu ada lubang. Ya, membuka peluang, akhirnya mau istilahnya itu LCD lah atau stereo yang ada di mobilnya itu bisa keambil. Cuman karena ada lubang vulnerability di pagarnya, akhirnya maling bisa melakukan exploit, masuk ke mobilnya terus ngambil apa yang ada di mobilnya. Ini analogi sederhananya nih, Bapak-bapak. Nah, tapi ini ada satu analogi di information security ini yang buat Bapak-bapak tuh penting. Contohnya, kalau kita bicara termnya itu adalah aset, kan yang tadi itu adalah berarti aset itu adalah car stereo yang akhirnya diambil sama maling kan. Nah, tapi kalau di information security di perusahaan Bapak, itu analoginya adalah database Bapak-bapak, employee. Berarti kan di dalamnya ada NIK, ada gaji, ada alamat, ada berapa istri, dan berapa anak, kayak gitu-gitu kan. Itu kan bahaya kalau sampai keambil. Threat-nya apa? Kalau di yang contoh yang tadi, itu threat-nya adalah mencuri stereo dari mobilnya si Amanda. Si maling itu ya, si hacker, dia mencuri. Nah, kalau di information security di organisasi kita, itu analoginya adalah yaitu pencurian data kantor kita yang confidential lagi, bahaya. Threat agent, itu apa? Agentnya itu pencurian, thief-nya. Nah, kalau di information security adalah si attacker-nya, atau dia kasih virus-virus, atau dia kasih float, ya, bisa lewat DDoS, gitu ya. Vulnerability, hole in fence, berarti ada lubang di pagarnya itu ya, yang akhirnya si pencuri bisa masuk ke dalam mobil. Terus software defect, exploit, climb through hole in fence, dia manjat ya. Terus kalau di organisasinya, contoh nyatanya adalah send virus to unprotected email server. Resiko, transfer to insurance company. Terus di information security-nya adalah educate users. Cukup jelas ya, Bapak-bapak ya, analoginya. Mas, yang kontrol apa? Yang kontrol ini sebenarnya sih bukan masuk dalam 3 yang penting ya. Tapi ini bagaimana kita melakukan lebih ke manage prosedurnya atau tahapannya. Agar resikonya itu lebih sedikit. Itu maksudnya, Parasit. Parasit ya? Sorry, saya nggak lihat chattingannya. Kayaknya sih suaranya Parasit ya tadi. Ya, betul. Siap. Iya, kontrol. Jadi lebih bagaimana teknik kita, prosedur kita itu mengontrol agar mengurangi resiko gitu. Iya, betul. Bisa kayak gitu. Makanya kita harus yang lebih ketat nih, Bapak-bapak. Misalkan kalian di bagian IT security semuanya nih. Kalian harus megang peranan nih. Tapi ingat, ketat bukan berarti kaku. Nah, itu tipsnya tuh. Nih, saya ngomong best practice ya, karena kita semua kan orang lapangan nih. Ketat bukan berarti kaku. Karena ingat, kita itu punya departemen lain atau divisi lain yang kita nggak bisa menutup mata maunya kita aja tuh. Nah, kita harus dengerin juga mereka. Nah, kita bikin aturan yang utamanya prioritas itu tidak akan merugikan perusahaan dan resikonya tentunya kecil. Kita nggak pernah berani menjanjikan resikonya zero. Ya, cuman kita bilang resikonya lebih kecil gitu. Jadi usahakan kita nggak keluar dari situ. Nah, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi, melakukan adaptation dengan departemen lain, membantu mereka tanpa membuat mereka terlalu mencemooh kita. Kasarnya kayak gitu. Dan jadi kita membantu membuat regulasinya yang seideal mungkin, yang
hampir semua menerima. Hampir semua ya, bukan berarti semuanya. Kayaknya kalau perfect juga nggak mungkin. Pasti akan ada perdebatan, sampai kalian bikin aturan pun masih selalu ada perdebatan. Tapi meminimalisir aja gitu. Karena nggak mungkin kan mereka milih 100%, iya saya setuju. Itu jarang terjadi tuh. Pasti ada beberapa isu minor, mungkin ya, bahkan major kali. Isu besar yang mereka belum tentu setuju gitu. Tapi kalau itu buat win-win solution juga buat mereka, suka nggak suka, menurut kita dan menurut secara perusahaan itu sudah terbaik, ya mau nggak mau mereka harus turut. Kalau memang kita sudah tidak punya alternatif lain yang menyenangkan mereka, dalam arti kata menyenangkan, nih sama-sama win ya, tapi lu mungkin kali ini lebih senang. Kalau udah nggak punya, ya mau nggak mau kita tegaskan gitu. Oh ini mau nggak mau harus pakai yang ini caranya gitu. Kebayang ya bapak-bapak ya maksud saya ya. Nah, preventing data theft, security is often associated with the theft prevention. The theft of data is one of the largest cause of financial loss due to an attack. Ya, individuals are often victims of data thievery. Thwarting, ya, identity theft. Identity involve using someone personal information to establish bank or credit card account. Ini sih contoh sederhananya ya. Sekarang mah manuvernya bisa banyak hal, bukan hanya tentang informasi kartu kredit segala macam ya. Dia bisa bermanuver dengan mengambil data-data yang lainnya. Ya. Cards are then left unpaid, leaving the victim with the debt and ruining their credit rating. Yep. Intinya digesek lah sama si hacker ya, kartu kreditnya atau didebet. Pernah dengar kan belum lama Tokopedia begitu dihantam malunya karena sempat bocor ya. Pernah dengar ya bapak-bapak ya? Belum lama Tokopedia. Iya kan? Begitu cukup parah untuk ukuran e-commerce online. Akhirnya mereka mengakuinya secara tidak langsung frontal bahwa mereka mengakui kelemahan, tapi mereka bilang iya, memang mereka ada kekurangan. Nah, akhirnya buru-buru tuh. Mereka keamanannya berlapis-lapis. Jadi kalau bapak-bapak pakai Tokopedia, kayak saya juga, mereka berlapis-lapis sekarang. Lu mau masuk secara online di web, mau di HP, khususnya kalau misalkan kita di HP sudah ada ya. Kalau kita masuk di web, dia akan minta verifikasi, misalkan let's say email lagi atau SMS. Terus belum lagi masukin PIN. Belum lagi mereka akan terkonfirmasi ke email kita masing-masing. Belum lagi bisa juga pakai fingerprint. Jadi itu berlapis-lapis. Mereka udah kerjasama. Tadinya nggak seperti itu bapak-bapak. Karena terjadi kerentanan di sistemnya, ya walaupun mereka terlambat mengantisipasinya ya sudah terjadi gitu. Ya akhirnya kalau sudah terjadi gitu kan sebenarnya cost-nya lebih besar bapak-bapak, karena mereka nggak preventingnya, ternyata kebocoran. Mungkin saat itu mereka pikir sudah oke preventingnya, ternyata memang yang melakukan scanning vulnerability sampai exploitnya mungkin mereka lebih hebat. Akhirnya ya jebol juga, yang mereka mungkin nggak pikir nggak apa gitu. Akhirnya banyak data keambil kan. Nah, siapa sih attacker itu gitu ya? Ini sebenarnya bapak-bapak pun termasuk saya adalah hacker juga. Ya, cuman hackernya adalah white hat ya. Hacker berkerah putih. Hacker yang official adalah menangani keamanan data. Ya, justru kita adalah di bagian ceritanya polisinya, menjaga biar nggak kecurian atau apa. Kita adalah hacker. Nah, musuh kita adalah si black hat-nya itu sendiri gitu loh. Makanya kalau bapak-bapak dengar ada yang istilahnya grey hat, ya misalkan parasit nih. Ini sederhana aja Pak, contoh sederhana ilustrasi aja. Parasit ini lagi, aduh kayaknya misalkan, wah gue udah mau habis uang nih kayaknya. Gaji gue
dapat 2 minggu lagi ya. Tapi gue punya keahlian nge-hack nih. Udahlah, gue jadi black hat dulu deh selama 2 minggu ini, gitu. Biar dibayar sama orang underground nih. Sama ceritanya mau kampanye, ada yang nawarin. Rasid. Ini lu nge-hack deh, coba lihat data poolingnya, lu ubah-ubah dikit deh, biar ini gue naik. Ntar gue bayar lu deh. Nah, itu kan bisa-bisa aja gitu. Tapi setelah dapat uang, 2 minggu nextnya Rashid kembali lagi jadi white hat. Nah gitu. Nah itu kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Nah ada 3 yang kita lihat di sini, ada contoh ya. Script kiddies, hacker, dan hacktivism. Ini ada juga open source intelligence ya, info freely available, misalkan from website dan sosial media. Script kiddies, nah ini biasanya tuh yang di device by apa bla bla bla, itu dia masih hacker masih suka nyari sensasi, cari nama, ini jadi masih baru. Justru kalau hacker yang sudah pro, mereka sedemikian rupa nggak mau meninggalkan jejak kayak gitu karena lebih cepat ketangkep kan. Terus hacktivist ya, part of activism movement ya, ini niatnya sih pengen beraktivitas secara mungkin misalkan kampanye politiknya versi dia, mungkin patriotnya dia, tapi dengan cara yang salah gitu ya. Nah, jangan juga kita pikir justru kaman itu yang paling rentan itu justru ada di internal kita sendiri tanpa disadari. Bisa jadi mereka keki sama perusahaan, mereka udah gali informasi, mereka keluar, mereka jadi hacker dan menghantam perusahaannya sendiri gitu. Atau jangan-jangan dia masih eksis sebenarnya, merupakan salah satu karyawan, tapi bukan tangan dia yang melakukan, tapi dia suruh orang lain gitu, biar nggak terlalu ketahuan. Ya kalau dia hebat, dia bisa lakukan itu dari dalam langsung tanpa ketahuan. Ya, itu banyak manuver sih, banyak cara lah. Terus organized crime typically motivated by money. Terus kompetitor, wah ini sih menarik loh kalau kompetitor ini. Bapak-bapak tahu nggak judi online yang di Asia Tenggara yang legal itu ada di mana? Negara mana? Sebagai IT security, bapak-bapak pernah survei hal itu nggak? Kita diskusi ya. Ada yang bisa bantu saya hasil information gathering, bapak-bapak? Ada di manakah judi online yang legal di Asia Tenggara? Singapura. Kalau Indonesia dianggapnya ilegal judi online. Nah, tapi kalau Singapura, ya, tapi terlalu mahal. Ada lagi bapak-bapak. Ayo, gimana lagi? Bahkan cukup sempat terkenal, dia adalah Las Vegasnya Asia Tenggara. Sempat. Pak Rizal mungkin sempat Thailand, tapi sekarang adanya di Filipina. Bapak-bapak itu salah satu yang terkenal di Asia Tenggara, itu istilahnya itu Las Vegasnya Asia Tenggara. Walaupun di Myanmar sedang hits juga tuh. Mereka juga judi online-nya legal juga. Dan tahukah bapak-bapak, di Myanmar itu sampai ke orang-orang government-nya ya, orang-orang politiknya ya, itu mereka sampai punya server sendiri loh di kantor kerjanya mereka. Jadi perusahaan-perusahaan yang main judi online, baik yang lokal yang mereka sendiri maupun di luar negeri gitu ya, mereka aman kalau taruh di sana, karena servernya sendiri sulit untuk dibongkar di sana, karena taruhnya itu di pihak-pihak petinggi-petinggi yang punya kekuasaan, bapak-bapak. Sebegitu bobroknya tuh di negara itu, masih bisa sangat-sangat seperti itu gitu. Bahkan nih
Misalkan ada orang asing kayak kita datang ke sana gitu ya. Mereka tuh lagi ribut antar geng atau antar preman atau apa gitu ya di tengah jalan nih. Mereka tuh respect loh sama orang asing. Mereka tahu itu kita tuh aset buat mereka gitu. Walaupun mereka juga tahu mungkin pekerjaan kita belum tentu legal gitu ya pas datang ke sana. Mereka berhenti loh, padahal mereka udah mau main bunuh-bunuhan. Mereka berhenti sejenak karena kita lewat, kita selesai, berantem lagi mereka. Gitu loh. Sebegitu parahnya di sana. Nah, anyway kalau kita balik ke Filipina, nah di sana kan banyak judi online ya Bapak-bapak ya. Jadi dan lucunya dan yang menarik mungkin bapak-bapak dengar ya, beberapa perusahaan yang ada di Asia Tenggara itu yang menerapkan judi online itu banyak loh ternyata yang dari Indonesia juga bapak-bapak. Mereka taruh di sana loh, karena di sana kan legal. Mereka taruh di sana, terus mereka misalkan mau kita ngomong yang ini ya, kita bahasnya ini tuh kompetitor ya. Terus mereka kan namanya judi online kan mereka perlu mencari sebanyak-banyaknya ya member atau mereka cari orang member-member yang sebenarnya sudah eksis sudah terdaftar di kompetitor, mereka bayar hacker loh. Misalkan dia ceritanya Mas Rizal ini hacker ya, dia bayar, wah Rizal jago nih, dia bayar Rizal untuk jadi hacker untuk ngehack website judi online-nya kompetitor. Kemudian datanya diambil untuk dikumpulin masuk ke datanya yang bayar Rizal itu. Sampai sebegitunya loh. Mereka niat loh. Dan itu fakta guys. Fakta. Jadi yang saya ceritakan ini semua fakta di lapangan. Sampai sebegitunya. Ya, menarik. Apalagi untuk para hacker-hacker yang memang tertantang ke dunia underground kayak begitu, mereka seneng, wah gila tantangan nih gitu, difasilitasin guys, mau apa sampai sejauh apa pokoknya sampai bisa tembus ya, seperti itu. Nah itu dunia lapangan kayak gitu tuh, bapak-bapak di lapangan sampai seperti itu. Cukup jelas ya bapak-bapak ya. Nah, ini yang hackers ya, yang tadi kita ngomong. Nah, ini kiddies yang biasa buat junior, spy. Tentunya tetap punya computer skill. Nah, ini yang tadi. Mereka mencoba dengan gayanya mereka. Kan banyak kan kayak Anonymous, Wikileaks, kayak gitu ya. Nah, ini ada hacker, ada cracker ya. Sekali lagi kalau saya kuatkan aja ya, kalau hacker itu kan belum tentu semuanya black hat ya. Tapi kalau crackers itu udah pasti black hat sih. Jadi itu udah pasti orang jahat lah. Karena memang mereka sudah jelas-jelas mau melakukan cracking. Tapi kalau hacker itu kan belum tentu. Kalau hackernya itu kita kan white hat saat ini. Ya itu kan belum tentu jahat, kecuali kitanya saat ini adalah black hat gitu. Nah, threat agent yang bentuknya malicious insider itu adalah has had authorized access. Ya, punya authorized access, dahsyat ya. Employee, kontraktor atau partners. Sabotage, financial gain, terus business advantage. Accidental entrapment sama legal atau komersial. Nah, there are several models for describing the general process of an attack or on system security. These steps are often referred to as a kill chains. Ya. Following the influence white paper, ini bla 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 ya, itu dari white paper ya.
The following steps conflate some of these models into a general overview. Planning atau scoping. In this step, the attacker determine what method he or she will use to complete the fase of attack. Jadi kalau yang profesional hacker, bapak-bapak, mereka punya perencanaan yang matang loh. Nggak sembarangan langsung hantam gitu. Karena kan kalau sembarangan langsung hantam juga lebih cepat ketahuannya. Apalagi sekarang orang-orang white hat tuh jago-jago untuk melakukan scanning segala macamnya bahwa oh ini ada hacker nih yang coba masuk. Jadi jago-jago juga. Jadi kalau si hacker pun dari sisi hacker kalau dia yang masih junior-junior mah lebih cepat ketangkap gitu. Nah, sama halnya dia tahap selanjutnya adalah recognition atau teknik discovery ya. This pass the attacker discover what he or she can about how the target is organized and what security system it has in place. This person may use both passive information gathering and active scanning pada target networknya gitu. The outcome of the pass, if successful, will be one or more potential exploits. Itu tujuannya ya. Kalau fase ini tercapai, ya, berarti akan mudah dan punya potensi dieksploitnya lebih besar gitu. Terus weaponization. In this pass, the attacker utilize an exploit to gain access. This pass would normally comprise several steps. Bisa dieksploit, ya, run code on a target system to exploit vulnerability and gain elevated privilege. Terus callback, establish a cover channel to external command and control. Terus tool download, ini dia tools tambahan ya, untuk forward access to the system and progress the attack. Post exploitation, later discovery spread. If the attacker obtains a pivot point, the next pass is typical to perform more private network scan, yeah, with a view to discovering more of the network topology, locating, exploiting additional pivot point, and identifying asset of interest. Dia masuk lebih dalam ya. Ini intinya masuk lebih dalam di networknya ya. Dia lebih ke ya udahlah, siapa tahu gue bisa escalation privilege nih, bisa masuk ke level selanjutnya. Terus action and objective. In this pass, the attacker typically use the access he or she has archived to copy information from target system. However, attacker may have other motive or goal to archive. Siapa tahu hackernya punya motif lain ya. Retreat, once the attacker has archived his or her initial aim without being detected, he or she may either maintain APT or seek to withdraw from network. Ya. Nah, apa sih APT ya? Tadi kita bahas kan di sini APT. Advanced threat is a broad term used to describe an attack campaign in which an intruder or team of intruder establish its long-term presence on network in order to mine high sensitive data. Kalau perlu dia bukan hanya melakukan attacking dan sebagai intruder, tapi mereka juga berusaha bertahan di dalam targetnya gitu. Kalau bisa nggak lepas selama belum ketahuan, dia tetap stay. Ya, itu yang dilakukan sama si Wiki sempet ya. Dia lama gitu, dia bertahan, dia copyin datanya si Snowden gitu. Selama dia belum ketahuan, dia terus ngambil sampai beratus-ratus data. Ini bahasa Indonesianya. Nah, ini kalau ada yang terkenal juga di negara lain kayak di China, APT1, Rusia, kayak gitu. Intinya APT dia. Udah coba masuk, kalau bisa nggak usah lepas, tetap stay. Nah ini yang kalau hacker udah terpasang nggak bisa cara dari remote, cara dari luar, ya udahlah. Salah satu cara yang sampai sekarang masih laku, walaupun dan masih cukup oke kepake, walaupun sistem security si target itu tinggi, ya mereka dengan cara social engineering. Biasanya targetnya itu sasarannya adalah karyawan-karyawan nih.
yang misalkan dia asik bersosial media atau asik ngobrol di kafe atau apa tanpa disadari, dikorek-korek tuh, digali-gali informasinya gitu. Itu yang paling sampai sekarang pun masih sering bocor. Jadi kalau kita kayak belajar di kuliah kan ada hardware, software, sama brandware. Brandware itu kitanya ya. Nah, sistem secanggih apapun juga sampai sekarang yang paling lemah itu justru si brandware-nya. Seringkali kebocoran terjadi di sisi brandware-nya. Itulah juga kenapa perusahaan-perusahaan berani menginvestasikan untuk training para karyawannya biar awareness-nya lebih tinggi, biar lebih tahu knowledge-nya gitu, mana yang baik, mana yang tidak. Makanya dia secara continue tuh setahun itu pasti dikasihkan kita kan training setahun berapa kali gitu. Ya mereka juga punya alasan lah, mereka nggak mau buang-buang duit untuk training, tapi mereka jelas punya alasannya, yaitu biar kitanya lebih aware, kita tambah skill, tahu, oh ini beresiko nih, ini enggak nih, ini gitu. Dibandingkan mereka keluar emang kelihatannya banyak, tapi dibandingkan tingkat kerugian ya mereka lebih besar itu tingkat kerugiannya kalau sampai jebol oleh hacker. Social engineering, impersonating such an authorized technical. Soldier surfing can be in person looking at a computer, can be with a remote camera, sampai sebegitunya. Tricking user with hoax. Tailgating, closely following authorized persona without providing credentials. Mitigate with man traps. Ya. Dumpster diving, searching through trash looking for information. Mitigate by shredding or burning papers. Watering hole attack. Attacker identify website trust by group of user. Attacker infect this website. User go to infect but trust website, prompt to download file. What makes attacks effective? Ya, authority, intimidation, consensus atau social proof, scarcity, urgency, familiarity, ya, trust. What makes attack ineffective? Policy and standard prosedur. Nah, itu makanya kita perlu kuatkan kan. Policy sama standar prosedurnya. Education sama training yang tadi saya sempat bilang. Terus accounting, auditing, dan surveillance. Kemudian ada phishing. Using spoof electronic communication to trick a user into providing confidential information. Ini yang dilakukan teknik phishingnya ya. Spoof email or fax atau lewat hacks website. Phishing, misalkan lewat VoIP or email. Spear phishing, whaling atau targeting senior management. Farming, redirection, sama watering hole. Phishing bisa lewat malicious spam, ya. Bisa aja dia ngaku dari teman kita ya. Terus phishing to validate email address sama phishing to get money. Makanya sampai sekarang spam masih banyak kan kalau kita lihat di email kita gitu. Ini masih salah satu cara yang cukup efektif nih. Walaupun misalkan sama Gmail kita atau sama mail server kita sudah diblok ya, sudah sudah masuk ke karantina spam. Ini masih cukup efektif juga guys. Tinggal kita klik, kalau kita salah kita klik, udah deh diarahkan ke websitenya mereka. Nah, target phishingnya apa? Ada spare, tombak phishing, target specific group of user, could target employee within a company or customer of a company. Terserah ya targetnya si yang bikin phishing itu. Whaling, target high level executives. Digital signature provide assurance to receive about who send an email. Terus digital signature can reduce the success of spear phishing and whaling. Nah ini caranya ya, banyak kita ketemukan ya. Si attacker, ya. Terus nomor 2,
Dia kasih email, dia kirimin tuh ya, diterima di spam kita. Malicious linknya. Terus di receive kan. Si receivernya ini lakukan klik. Ya. Kita ambil semua. Bayangkan kalau kita masih punya session yang aktif di website. Linknya itu dia ngambil cookiesnya kita. Misalkan lagi orang accounting lagi bayar. Session BCA-nya masih aktif. Terus nggak sengaja dia klik link. Ternyata linknya itu diambil sekalian cookiesnya si orang finansial itu, di copy langsung dengan segera si hacker pakai session yang aktifnya si orang finansial itu. Walaupun kenyataannya nggak semudah itu ya, sekarang framework segala macam sistem juga udah cukup canggih keamanannya, tapi sekali lagi tetap aja tak ada gading yang tak retak, tinggal masalah waktu aja sih. Malware, computer virus, rely on some sort of host file, vector, worm, ya, logic bomb, itu bentuk-bentuk malware ya. Hoax, spam, masuk juga bentuk malware. Software based attack, infecting malware, ya biasa lah virus. Sekarang sih udah jarang lah ya. Udah antivirusnya juga udah cukup canggih. Ini beraneka ragam infecting malware. Worm, cacing, Trojan horse, rootkit. Namanya juga rootkit ya. Tujuannya kan jelas, dia mau escalation privilege, ya. Dia mau ketika si target mengeksekusi rootkit ini, ya udah si hacker punya hak sebagai admin untuk bisa masuk. Tuh. Ada begitu banyak ya tentang pengertian-pengertiannya, virus lah, apa. Ini tadi saya bilang, privilege escalation. Tujuannya jelas, dia pengen naikin level hak aksesnya. Nah, ini dia coba kirim email, tapi intinya sih sebenarnya dia coba phishing ya, si hacker. Lewat email spam ini. Banyak variannya. Ada yang efeknya untuk hijack home page, terus bikin slow komputer, banyak macam sih. Nah, ini keylogger ya. Jadi kalau si hacker itu mau ngerekam semua yang kalian ketik atau apa ya, dia akan benamkan keylogger. Ada yang sampai niat banget dia datang dia tempel, tapi itu zaman dulu sih ya. Sekarang sih bentuknya udah software-nya sudah lebih sangat canggih. Jadi dia bisa aja ngerekam keylogger dengan software tersebut. Gitu. Nah, kalau dulu kayak gini nih dia tempel. Nah, sekarang kebanyakan sudah software sudah lebih canggih, software keylogger dibanding software keylogger yang dulu.
Nah, ya ini zombie nih. An infected computer with a program that will allow the attacker to remotely control it. Botnets, when hundred thousand or even ten of thousands of zombie computers are under the control of attacker. Nah, ini software-software ya. Nah, yang lebih susah sih sebenarnya adalah ransom yang sekarang. Jadi dengan ransom ini dia kan lakukan encrypt ya. Kadangkala itu sulit untuk didecrypt. Ya. Udah gitu dia menawarkan kan, bayar dulu baru gua decrypt. Itu ini saat ini sih yang paling sadis sih menurut saya adalah justru si ransom ini. Belum tentu bisa ke decrypt sih, gitu loh. Dan salah satu sasarannya adalah para eksekutif nih di kantor. Jadi kalau dia sudah encrypt kan, dia tinggal minta aja tuh, mau gak lo gua decryptin bayar ya, gitu. Nah itu masalahnya, saya pernah ada klien pun minta bantuan akhirnya, karena mereka kena ransom, para eksekutifnya lagi, perusahaan besar lagi. Untung bisa di decrypt guys, bayangkan tuh. Ini hati-hati ya sama ransom ya. Preventing malware-nya apa? Ya udah jangan lupa sering-sering di backup, sering-sering di update, install software, ya antivirus, anti malware, ya anti trojan, ya up to date terus saja. Ini semua anti-antinya ya. Terus usernya kita kasih edukasi ya. Ini hati-hati, jangan lakukan ini. Kalau melakukan ini fatal, apa-apa itu diedukasi aja. Kadang-kala kalau user lain di departemen lain mungkin kalau bukan orang IT kan memang belum tentu bisa paham ya. Jadi kita kasih masukan, kasih penjelasan. Best practice-nya apa? Don't click on links within email from unknown source. Don't open attachment from unknown source. Beware of free download from the internet. Limit information you post on social media site. Backup your data regularly. Keep computer up to date with current patch. Keep antivirus software up to date ya. Oke, kita balik lagi ke open source intelligence. Most company and the individual that work from them publish a huge amount of information about themselves on the web and on social media and social network site seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, IG, dan YouTube. Some of this information is published intentionally, ya. Tanpa sadar tuh terpublish gitu loh. Ada informasi-informasi yang harusnya tidak terpublish, tanpa disadari ternyata terpublish dengan sendirinya gitu loh. Nah, untuk bisa tahu apakah terpublish atau enggak data-data informasi kantor kita ya, yang tanpa kita sadari. Nah, nggak ada salahnya kalau kalian mungkin ya sering-sering aja pakai Maltego, cek-cek tuh. Sebagai IT security, scanning-scanning aja. Ada nggak informasi atau port yang terpublish? Nah, kalau ada ya fix solusi, dalam arti kata beberapa kalian harus hide, harus close, harus hapus gitu, jangan sampai terpublish atau kelihatan langsung. Yang terkenal ya Maltego ini ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak, bapak-bapak? Mas boleh? Boleh.
Itu yang masalah value ke data. Value per data itu gimana? Itu yang line berapa? Halaman berapa? Oh ya. Value ke data. Maksudnya market value atau apanya nih? Iya, market value gitu kan. Kalau misalnya data level properti gitu kan gampang lah, itu kan value gitu ya. Tapi kalau misalnya ke data-data kayak email employee, terus data kayak kontrak gitu, gimana? Kayak mau kasih value-nya gitu. Oh, maksudnya ini loh, ini sebenarnya ada value-nya, hati-hati kalau keambil. Begitu kan maksudnya kan? Cara menjelaskannya bagaimana ke mereka gitu. Itu lebih ke klasifikasi data bukan klasifikasi value. Iya, itu klasifikasi data masuknya ke dalam personal policy juga sih sebenarnya ya. Karena kan kita kan sebagai IT security ini agak sulit mengontrol kalau personal ya. Masing-masing kan mereka punya komputer sendiri-sendiri. Tapi kalau masuknya dia itu datanya itu masih ada di sisi HRD, berarti masih kita bisa terapkan dan meetingin tuh dengan orang HRD-nya. Jangan sampai terjadi data bisa sampai kebongkar atau keambil. Karena itu punya sisi value dong. Kalau data employee itu kelihatan gajinya segala macam, bahaya dong. Istilahnya, ya, kompetitor juga akan tahu juga tuh. Oh, lu range gaji IT security sekian doang. Ah, gue naikin aja lah biar bisa gue bajak. Nah, misalkan kayak gitu. Itu kan bahaya juga buat company kita. Kalau banyak orang yang tingkat turnover-nya tinggi terus dia pindah ke kompetitor tanpa disadari kompetitor buka lowongan pekerjaan. Yuk dicari IT gini bisa gini. Apa nggak tertarik tuh kalau ditambahin 50% gajinya atau 75% gajinya dari yang sekarang. Itu kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau memang itu kejadian adalah personal data ada di komputer dia, tergantung tuh personal datanya ada hubungan sama perusahaan nggak? Kalau ada hubungan perusahaan kan berarti ada value-nya. Kalau cuma data foto dia segala macam sih, ya sebenarnya dirugikan utamanya ya dia pribadi sendiri kan, kayak gitu. Pokoknya selama itu menyangkut dia ada kerjaan di kantornya sendiri dan data itu hubungan dengan kantor, tentu punya value tersendiri tuh Mas. Kalau sampai kebocoran, secara benefit perusahaan juga malu kan, reputasinya bahwa kok sampai data employee bocor. Nah, itu berpengaruh juga sama reputasi sehingga market value dari nilai fluktuasinya si perusahaan tersebut turun tuh secara saham, secara apa. Itu juga berpengaruh sih. Kejawab gak tuh Mas Rasid? Pertanyaannya itu. Mungkin lebih ini sih, maksudnya contoh ya. Misalnya ada email CEO bocor, aja. Ini tuh saya mau ngasih value-nya gimana? Kayak kalau email CEO bocor, apa sih tanya, emang kenapa kalau bocor? Itu kan gimana mas? Gimana saya bisa ngasih value? Iya, itu kan data konfidensial, itu kan data komunikasi. Bilangin aja ya semua yang berhubungan dengan komunikasi internal segala macam itu kan hanya boleh dikonsumsi untuk internal. Kasih value kayak begitu aja, Mas, masukkan isunya. Jadi ya nggak boleh lah. Nanti bisa orang publik bisa kedengeran segala macam dong. Gitu. Itu kan internal jatuhnya itu semua komunikasi internal ya tidak boleh keluar karena itu adalah isu regulasi kan. Kayak gitu. Bayangkan kalau percakapannya menyangkut yuk bagaimana cara kita menaikkan pendapatan ya. Kayaknya karena di sisi penjualan produk A ini agak kurang nih gitu. Nah, kalau itu sampai bocor kan keluar kan berarti si kompetitor, misalkan kita ngomong kompetitor lagi, dia tahu dong produk A itu lemah. Karena ada kekurangan fiturnya kurang ABC, terus ada kejelekannya di DEF. Nah, si kompetitor buru-buru aja dia naikin. Nah, itu kan berpengaruh sama market value dari perusahaan kita gara-gara percakapan CEO-nya itu bocor. Nah, mungkin Mas Rasid bisa jelaskan seperti itu sih, secara lisan. Nah, tapi bikinin policy-nya gitu untuk komunikasi ini jangan sampai bocor karena berpengaruh sama
value dari perusahaan Mas Rasid. Kalau tanya kedua, nggak apa-apa. Kalau policy, minimal stakeholder ini kan ada banyak tuh, ada kayak MBA, job rotation, desk. Tapi kalau saya lihat itu minimalnya 2 ya, acceptable use process sama MBA. Boleh. MOU juga boleh sih. Tapi sekali lagi yang tadi saya bilang, Mas Rasid, itu didiskusikan aja karena setiap perusahaan itu memang lucunya mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi Mas Rasid siapin aja alasannya, terus rekomendasikan aja. Misalkan saya mau kasih rule-nya itu ada MOU sama NDA gitu. Nah, kalau mau kasih lebih, Mas Rasid harus punya alasan kuat. Ini saya mau kasih lebih karena kayaknya di perusahaan saya ini perlu. Nah, harus bisa diargumenkan ketika bicara sama mereka yang mengambil keputusan. Kan Mas Rasid posisinya kan nggak bisa ngambil keputusan kan. Tetap dewan yang terhormat yang eksekusi yes atau no-nya kan. Atau punya keputusan Mas Rasid. Kalau punya mah langsung dipertegas saja. Lebih bagus. Punya nggak? Setahu saya sih enggak kan. Setahu saya enggak. Nah, kalau punya ya udah nggak usah pusing. Tapi kalau nggak punya, kita siapin plan A, plan B. Kalau 3, dia nolak, jadi berapa? 2 ya. Tapi harus bisa berargue. Kalau 1, misalkan ini nggak bisa nih Pak, ini 1 pasti kurang. Nah, itu dipertegas. Tapi harus punya argumen alasannya. Kalau mereka nanya, kenapa nggak boleh? Saya mau meringkes aja kok, saya cuma butuhnya NDA. Pak, tapi kita preview juga Pak. Misalkan kalau kita ada partner, ada vendor, begitu stay datang ke kantor kita, dia in-house segala macam gini. Nah, jadi maksudnya kayak gitu Rasid. Harus punya alasan kuat untuk matengin. Tapi kalau kamu kalah karena kamu rasa itu penting, ya jangan gitu. Kalau kamu rasa itu penting, yang penting pelajari dulu ini perlu apa enggak. Kalau kita menguasai apa yang kita akan argumenkan, saya berani yakin sih mereka setuju-setuju aja kok. Karena kan toh kita memang semua dari kita itu tujuannya jelas untuk mencapai solusinya untuk kantor kan, goalnya itu untuk kantor biar tidak ada cost yang besar, kita meminimalisir tingkat celah keamanan itu. Jadi menurut saya sih Dewan yang terhormat tidak akan tidak setujui kalau kita punya alasan yang kuat kenapa harus kita putuskan misalkan 3 rule seperti itu. Kayak gitu sih maksud saya. Jadi persiapkan senjata dulu Rasid kalau begitu mau rekomendasikan gitu. Kalau nggak kuat, kalah dalam pertanyaan simpelnya mereka, ya nggak bisa, pasti ketolak. Gitu. Walaupun sebenarnya saya ngerti Rasid itu punya tahu nih, gue butuh 3, tapi kalau kita kalah di penjelasan udah ketolak udah, kayak gitu. Kebayang nggak guys? Oke, siap. Perusahaan kita belum ada belum punya policy-nya. Terus kita sebenarnya dari sisi IT khususnya dari sisi security, best practice atau yang selama ini Mas Ferry mungkin di perusahaan-perusahaan lain, kita itu apa ya namanya? Sebagai apa? Halo? Yang terakhir putus Mas. Saya terakhir dengar sampai sebagai apa? Ya, bisa diulang. Saya terakhir dengarnya cuma sampai sebagai apa? Putus. Suaranya pelan Mas. Suaranya pelan Mas. Halo? Enggak, pelan. Awalnya kenceng. Oh, boleh. Agak pelan. Jangan pelan Mas. Tiba-tiba pelan tuh. Halo? Ya, nah nih kenceng. Nah, gimana Mas? Ulangin. Kita sebagai security ini sebenarnya dari best practice atau yang selama ini Mas Ferry di perusahaan-perusahaan lah ya. Kita itu sebagai apa sih kalau misalkan policy untuk klasifikasi data informasi kita belum ada gitu di perusahaan kita.
Kita sebagai advisor aja, Mas, jatuhnya. Iya, kalau belum punya. Tapi Mas dan tim harus sudah mempersiapkan diri bukan sebagai advisor, tapi justru sebagai co-host ceritanya gitulah ya kalau dalam dunia entertainment. Sebagai co-host untuk membantu menentukan sikap dan keputusan Dewan yang terhormat itu dalam pengambil keputusan di sisi IT security. Ya, jangan cuma jadi advisor sekarang. Kalian harus punya ambisi, bukan ambisius ya, tapi punya ambisi lebih besar bahwa kalian adalah co-host untuk membantu pengambilan keputusan sebuah regulasi yang berhubungan dengan IT security di organisasinya kalian. Kalau belum ada, kalian harus persiapkan senjata, sekarang jadi advisor dulu. Tapi jangan tertidur, harus sudah naik, harus punya ambisi. Karena kalau enggak, nanti kalian sendiri yang berat. Kalau kalian cuma sebagai advisor doang, tapi keputusannya masih cara barbar, masih cara manual. Nanti kalian nggak akan bisa tidur lelap, tidur nyenyak sebagai orang IT security. Iya kan? Kalian merasakan deh nanti dampaknya. Kalian nggak akan bisa tidur nyenyak karena kalian tuh cuman kayak sebagai staff biasa aja, hanya cuman ngikuti policy barbar yang terjadi. Ini kita ngomong best practice ya Mas, mohon maaf. Ini saya hanya kasih ya di lapangan ya seperti ini realitanya. Saya nggak bisa basa-basi. Jadi kalian arahkan pelan-pelan para dewan yang terhormat itu agar ada awareness dan membantu kebijakannya untuk membuat kalian punya opsional-opsional yang luar biasa sehingga IT security di kantor kalian itu terpenuhi. Sehingga ISO-ISO yang kantor kalian kejar itu bisa tercapai. Kayak ISO 27001 tetek bengeknya lah ya. Kalau security-nya nggak aman, tidak baik, lama untuk dapat ngejar ISO-nya guys. Apalagi kalau sampai kantor kalian bayar orang IT audit, orang luar, terus dicek banyak kerentanan, banyak kelemahan, nggak punya IT policy, wah, lebih lama lagi tuh ngejar ISO-nya. Nah, makanya kalian persiapan senjata jauh-jauh hari dari sekarang. Jadilah advisor, tapi tim kalian harus sudah mempersiapkan bagaimana kalau tim kalian itu lebih bersikap dan bertindak independen. Jadi, seolah-olah punya IT departemen sendiri di mana akan membantu pengambilan keputusan para dewan yang terhormat, dan mereka juga harus welcome selama kalian punya alasannya kuat. Jadikan itu regulasi, jadikan itu rules di kantor kalian, rekomendasi kalian itu gitu. Dan memang yang ideal ya seperti itu guys, kalian loh yang ideal ya kalian yang menentukan ini gini ya, tapi sekali lagi dengan diskusi tentunya. Cukup nggak jelas ya Mas ya. Cukup jelas ya. Iya. Atau di luar ini, maksudnya dari yang tadi kita sebagai sebenarnya kita bisa mulai dari mana sih, kan itu step-stepnya seperti apa? Mungkin di luar ini kali ya. Nggak apa-apa kalau mau sekarang juga. Ya kamu site survei dulu aja Mas. Kamu intinya site survei. Site survei dalam arti kata, memang ada pekerjaan tambahan di sisi. Ini Mas Rasid ya, Yang barusan siapa? Oh, Mas Agung ya. Mas Agung ada effort kerja yang harus ditambahkan. Nah, Mas Agung tidak bisa berjalan sendirian. Mas Agung secara internal tim IT security harus kuat dulu. Pernah mengikuti atau pernah mengimplementasikan Scrum nggak? Agile Scrum? Pernah, Mas Agung? Belum ya? Nah, kalau dalam Agile Scrum itu, Mas Agung dan tim, khususnya internal tim IT security Mas Agung nih ya, kita ngomong internal spesifik dulu, itu harus kuat dulu secara tim. Dalam arti kata, one for all for one. Jadi kalau bareng deh, salah kena bareng. Benar satu, benar semua. Jadi semuanya bareng-bareng. Nah, kalian berebut dulu secara internal IT security. Mulai tahapannya adalah mulai melakukan site survey ke setiap departemen, cari kesalahan, kekurangan dari sistem yang mereka terapkan. Jadi site survey dulu. Misalkan ada departemen accounting, selama ini yang kalian merasakan tuh
dari sisi security-nya apa yang kurang gitu, baik dari human-nya, dari sistemnya ya juga ya. Nah, itu dicek-cek, terus dipelajari, itu setiap departemen yang kalian pengen analisa. Nah, udah selesai, kalian sampai ke internal kalian lagi berembuk, tentukan analisa lanjutan. Wah, ini dia kurangnya gini loh, kita kayak perlu bikin regulasi yang berhubungan sehingga ini bisa tertutupi. Tapi bagaimana ya kalau mereka nggak setuju ya, kita plan-nya apa ya, biar mereka tetap setuju dan mereka awareness, concern, dan tahu bahwa itu untuk mereka ya. Nah, itulah gunanya tim. Jadi kalian saling berembuk, tentukan analisanya. Kalau sudah kuat, sudah punya plan A, plan B, plan C ketika persiapan untuk meeting, untuk bicara dengan mereka langsung, nah, kalian sudah siap, barulah kalian invite mereka, yuk kita meeting, kita mau menawarkan proses rules atau implementasi dari IT security untuk setiap departemen gitu. Kalau kalian kuat, saya berani yakin sih mereka oke-oke aja. Karena untuk mereka kan, bukan untuk keuntungan kita, tapi untuk bersama. Kalau perusahaan sih harusnya selama nggak merugikan sih dia mah setuju aja. Kayak gitu sih Mas Agung. Semangat berjuang Mas Agung, karena waktunya masih panjang biasa itu. Iya, yang penting kepalanya dari internal security Mas Agung juga harus kuat. Saya nggak tahu di antara 4 ini, jangan-jangan ada yang jadi IT security head-nya nih? Ada? Mas Agung. Luar biasa. Nah, kalau gitu, ya Mas Agung dan tim harus kuat, kompak. Tentukan sikap, bikin plan A, plan B, plan C setiap departemen yang kalian mau site survei, yang kalian mau lakukan analisa dan mau menerapkan IT security rules-nya. Gitu. Iya, dan jangan kaku. Kita jangan eksplisit dan saklek untuk bilang ke mereka harus pakai ini ya. Jangan. Takutnya malah jadi isu baru. Kita open, kita fleksibel, tapi kita nggak keluar dari aturan IT security yang baik. Harus tetap di situ, cuman kita adapt aja. Beradaptasi, yang mana yang paling tepat gitu. Mungkin bukan keputusan favorit, keputusan mayoritas, tapi kalau itu keputusan terbaik, saya berani yakin sih mereka cepat atau lambat pasti ngikutin. Betul, betul. Perusahaan mah taunya gue nggak dirugikan, mereka mah taunya yes no aja Mas. Nah dapurnya biasanya kita tuh, yang susah-susah kita gitu. Memang ya kita dibayar untuk itu. Siap, siap. Ada lagi guys yang mau ditanyakan? Oke ya. Kita lanjut. Nah, sekarang critical security control ya. Cybersecurity is usually considered to take place within overall process of business risk management. Implementation of security function is often the responsibility of the IT department. There are many different ways of thinking about how IT services should be governed to fulfill overall business needs. Yeah. Some organizations have developed IT service framework to provide best practice guide to implement IT and cybersecurity. Some ya guys, tapi nggak semuanya menerapkan. Jadi kalau kalian sudah di training tentang security, tentang ITIL, tentang OWASP ya, OWASP itu standar aturan security yang baik itu bagaimana? Itu kalian sering-sering buka ya, OWASP ya. Mana yang baik, mana yang tidak, itu kalian sering buka tuh. Terus mulai pelan-pelan pahami juga mengenai IT audit yang baik kayak gimana. Itu kan banyak trainingnya ya. CISA, CISEM, CISEP lah gitu banyak ya. Kalian bisa perwakilan juga. Semua yang berhubungan dengan IT nanti kalian terapkan secara adaptasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kalian gitu loh. Jadi nggak semuanya harus sama persis. Yang penting syaratnya jangan keluar dari standar
internasional dari rule security. Karena kalau keluar kan kalian biasa kan ISO sendiri juga kan dari luar kan. Kalau kalian nggak keluar dari itu ya kalian nggak bisa dapat ISO itu. Itu poinnya sih. Terus cyber security is mostly about selecting and implementing effective security control. A security control or countermeasure is something designed to make a practical asset or information system secure. Itu poinnya kan, ya kan? Dengan adanya security control ya, atau countermeasure-nya is something design yang memang didesain untuk agar aset dan informasi sistem itu lebih aman gitu loh. Tentunya is give it the property of confidentiality, integrity, availability, and non-repudiation-nya. Security control can be classified according to the type of function. Control can be divided into three broad class. Pertama adalah administratif atau manajemen. Ya. Control that determine the way people act, including policy, prosedurnya, guidance-nya. Contoh, annual atau regular schedule security scans and audit can check for compliance with security policy. Itu yang berhubungan dengan administratif atau manajemen ya, soal kontrolnya. Terus technical, control implement in operation system, software and security appliance. Contoh, including access control list (ACL) dan IDS, intrusion detection systemnya. Physical, seperti alarm, gateway, lock, dan sebagainya. Whether administrative, technical, or physical, control can also be divided into types according to the goal or function of the control. Preventive, ya, the control physically or logically restricts unauthorized access to. A directive can be true of as an administrative version of preventive control. Kemudian deterrence, the control may not physically or logically prevent access, but psychology discourage an attacker from attempting an intrusion. Ya, biar attacker itu menjauh lah. Detective, the control may not prevent or deter access, but it will identify and record any attempt or successful intrusion. Corrective, the control responds to any fixed incident and may also prevent its reoccurrence. Compensating, the control does not prevent the attack but restore the function of the system through some other means, such as using data backup or alternative site. Defense in depth. Layer security is typically seen as the best protection for the security because it provides defense in depth. The idea is that the fully compromise the system, the attacker must get past multiple security control, providing control diversity. Control diversity means that the layer of control should combine different class of technical and administrative control with the range of control function. Misalkan kayak prevent, deter, detect, correct, dan compensate. Consider the scenario where Alan from marketing is sent a USB stick containing design for a new billboard campaign from any agency. Tanpa defend in depth, Alan may find the USB stick on his desk in the morning plugged into his laptop without much truth, and from the point is potential vulnerable to compromise. Itu bahaya ya. Jadi tanpa pertahanan yang dalam guys, dia main colok-colok USB aja gitu, bahkan sampai lama ya. Jangan-jangan malah dia nggak sadar, dia masih nyolok lagi. Itu kan sedangkan isi datanya itu penting. There are many opportunity in this scenario for attacker to tamper with the media at the agency in the post at Alan desk. Banyak peluang tuh attacker karena USB-nya masih nempel. Defend in depth, established by deploying a diverse range of security control, could mitigate the numerous risks inherent in this scenario, ya, dapat mengurangi. User training, ya, terus endpoint security, technical control, security lock, permission restricted, the use of encrypt, di-encrypt, ya, sama if the laptop were compromised, intrusion detection, logging, alert system, technical control could detect.
Kalau kita udah punya alarm IDS-nya segala macamnya, mungkin kalau ada sesuatu yang mau masuk ke dalam laptop tersebut, langsung ada informasi, langsung bisa masuk, kasih warning ke kita gitu. Kalau itu kita siap ya secara security, pertahanan kita lebih siap gitu. Jadi harusnya attacker sulit untuk masuknya. Less complex attack surface. A single vulnerability in a supplier code could put multiple appliances at risk in a single vendor solution. A threat actor will be able to identify, control, and possible weakness more easily. Less innovation. Depend on a single vendor might make the organization invest too much trust in the vendor solution and less willing to research the test view approach. Framework and reference architecture. A cybersecurity framework is a list of activities and objectives undertaken to mitigate risks. Jadi ini cybersecurity framework ya. The use of framework allow an organization to make an objective statement in current cybersecurity capability, identify a target level or capability, and prioritize investment to achieve that target. This is valuable for giving a structure to internal risk management procedure and also provide an external verifiable statement of regulator compliance. Frameworks are also, jangan lupa ya, important because they save an organization from building its security program in vacuum or from building the program on a foundation that failed to account for important security concepts. There are many different frameworks, each of its category, cybersecurity activity and control in slightly different way. These frameworks are not regulatory in sense that they do not attempt to address the specific regulation of a specific industry, but represent best practice ya. Jadi kadang-kala cybersecurity framework itu guys, intinya kalau dibilang di CompTIA itu bahwa terkadang nggak perlu spesifik frameworknya. Yang penting merepresentasikan best practice-nya. Bahwa IT security itu yang baik itu gimana sih framework governance-nya gitu. Yang penting best practice gitu. Sisanya ya kalian bisa kembangin asal jangan yang intinya asal jangan dikurangin gitu. Most framework are developed for international audience ya. Tuh ya, kebanyakan framework memang di develop secara standar internasional dan bisa dicocokkan dengan internal di negara kita gitu. Dan most of framework are associated with certification program to show that staff and consultants can apply the methodology successful. Biasa misalkan dari NIST ya. Nah, terus yang ISO yang saya sering bilang tuh. COBIT ya. Terus dari SAPSA. Yang terkenal itu ya yang kayak ISO gitu ya. Terus security assessment framework. A necessary part of attacking a network is to gather information about it. This process of information getting is referred to assess as a recognition. Recognition technique can also be used by security professionals to prove and their own security system as part of a security posture assessment. Yeah. When information gathering is conducted by a white hat, yaitu kita nih, assessment are usually classed as either vulnerability scanning or penetration testing. There are many models and framework for conducting vulnerability scans and penetration tests. Kalau mau mulainya ya, kalau dia bilang dari NIST gitu loh. Itu kan ada banyak tuh frameworknya. Nah, ini VA ini, vulnerability assessment sebenarnya, vulnerability scanning aja. Jadi, vulnerability scanning ini intinya guys, banyak konsultan ya. Misalkan perusahaan kalian punya orang internal IT security, ya kalian bisa lakukan sendiri VA. Banyak kan, kalian mau yang gratis pakai OpenVAS. Kalau mau yang berbayar, kalian bisa misalkan pakai Nexus, pakai Akunetic. Itu sampai VA doang. Ya udah, kalian bisa bikin report deh untuk internal kalian. Ini nih, aplikasi ini ditemukan kelemahan, ada port yang kebuka, ada aplikasi yang ada celahnya, bisa diinjek segala macam kayak gitu.
ada aplikasi web yang bisa diinjek, bisa di-hacking secara data, terus punya injection HTML, XML-nya juga bisa ditembus. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu cuman sebatas VA gitu loh, vulnerability assessment. Kalau sampai pentest, ya diizinkan untuk sampai exploit kalau perlu gitu. Jadi biar tahu, oh ternyata bukan hanya kelemahan ya, tapi masih bisa juga dieksploit gitu. Dan biasanya kalian mesti bayar juga sebagai kompetitor kalian. Ada apa? Jadi bisa pembanding kan? Kalian biasanya bayar vendor untuk pembanding. Sama nggak sih ya hasil VA gua atau pentest gua dengan si vendor ya gitu. Biasanya begitu, dan itu dilakukan secara rutin, setahun minimal sekali, minimal ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang nih, pentest. Nah, biasanya makanya kalian tuh di training sampai disuruh ngambil sertifikat biasanya, biar kalian nantinya buat secara ISO juga bisa lolos, perusahaan kalian juga biar kalian lakukan VA sama pentestnya juga punya formal certification standarnya lah gitu. Sama halnya dengan vendor atau konsultan yang kalian minta untuk melakukan VA sama pentest juga harus punya standar sertifikatnya kayak gitu. Nah, kalau mengenai cara VA sama pentestnya ya bebas. Kalau mau pakai black box, kalian bayar vendor lebih murah biasanya. Karena kan kalian cukup kasih alamatnya aja, sisanya mereka yang coba cari tahu sendiri kelemahannya. Tapi kalau white box ini paling kalian percayai sama mereka semuanya, sampai jeroan-jeroannya, sampai source code-nya, sampai apapun juga, sampai informasi-informasi critical, confidential kalian kasih selama yang berhubungan untuk proses VA-nya mereka sama pentest mereka gitu. Kalau gray box biasanya setengah-setengah tuh. Misalkan source code sama beberapa informasi kalian nggak kasih ke mereka, sisanya kalian kasih gitu. Jadi yang paling murah dan paling kalian nggak repot ya black box. Dari sisi keamanan juga kalian nggak perlu kasih terlalu banyak informasi gitu. Tapi kaliannya biarkan mereka yang bekerja. Dari sisi cost ya kalian biasanya bayarnya lebih murah. Tapi kalau kalian pengen didetilin lebih dalam sampai jeroan-jeroan ya aplikasi kalian misalkan gitu, mendingan kalian kasih white box aja. Itu lebih enak gitu. Nah, ini contoh yang VA-nya nih tuh. Software configure with least known exploit vulnerability. Ini kalau pakai OpenVAS ya, di Kali Linux juga ada. OpenVAS itu gratis sih, ya namanya gratis ya. Hasilnya juga so-so aja. Kalau kalian kantor kalian ada budget, sih bisa pakai Nessus saja atau Akunetic. Itu kan walaupun berbayar tapi worth it lah kayak gitu. Nah, nanti ketika kalian scanning, nanti tuh ada istilahnya dikasih informasi tuh. Hasil scanningnya itu biasanya ada CVE. CVE ini sebenarnya ini standar internasional kalau kalian lihat di Google ya. Jadi misalkan dia kasih tahu CVE 803, ini mah contoh ya. Nah, itu dia akan ngasih tahu tuh 803 itu adalah kelemahan yang berhasil ditemukan. Nah, kalian bisa klik detailnya atau kalau enggak ya kalian bisa cari di Google. CVE ini tipe ini apa sih? Kenapa ada kelemahan sih di aplikasi gua? Nah, kayak gitu. Nah, ini informasi yang kalian bisa dapat hasil scanning. Tuh. Tuh, ini hasil yang ditemukan nih. Tuh, misalkan kayak gini. Tuh, ini ditemukan kerentanan nih, gini. Terkadang dia ngasih saran malah. Lu harus perbaiki gini. Nah, ini biasa kalau sudah merah, ini udah sangat bahaya nih biasanya gitu. Tapi jangan lupa ya, biasanya di dalam dunia security walaupun ditemukan itu biasanya konsepnya adalah false positive ya. Jadi belum tentu bisa dieksploit, cuman dia ngasih tahu bahwa itu adalah kelemahan.
Nah, pod scanner juga kalian perlu berkolaborasi dengan orang sysadmin atau bagian servernya atau bagian application server adminnya. Kalian diskusi sama mereka, termasuk para developer ya, port-port mana aja yang kebuka, port-port mana aja yang harus ditutup gitu. Kalau perlu, aplikasinya itu menggunakan port-port yang unik. Yang aturan misalkan gini, Tomcat itu pakainya port 8080, kalau GlassFish itu pakainya 4848, kalau Apache itu pakainya port 80. Nah, itu kan standar. Nah, kalian kan bisa tuh lakukan diskusi dengan pihak terkait, dalam hal ini IT developers, departemennya sama orang network dan sysadmin atau application server adminnya, bilang, kalian kasih mereka masukan bahwa bisa nggak diganti portnya biar portnya itu nggak standar seperti itu gitu, karena semakin standar kan orang sudah tahu bahwa ini portnya ini adalah untuk GlassFish, ini portnya adalah untuk Apache gitu. Nah, itu kalian bisa bikin rule seperti itu, didiskusikan gitu loh. Makanya dari sisi developer pun ada tuh materi training pembahasan bagaimana how to secure a good programming. Nah, itu juga mereka harusnya sih kalau mereka udah ikuti itu training dan mengimplementasikan, ketika kalian arahkan seperti ini, mereka akan sangat welcome sekali karena mereka sudah tahu juga, iya nih, gue nggak boleh pakai port yang standar gitu. Biasa seperti itu, guys. Jadi kalau nggak kepake, ditutup ya. Karena kan kalau di scanning pakai Nmap kan kelihatan. Nah, ini pakai yang Advanced Port Scanner tuh. Itu kan kebuka tuh. Ini kan standar ya. 21 itu FTP ya. Kayak gini-gini. Nah, kalian diskusiin. Dibikin agar tidak terlalu standar. Kayak gitu. Tuh, ini pakai Nmap. Yang terkenal itu untuk scanning network itu biasanya pakai Nmap, guys. Nah ya, ini kalau pentest ini dia sampai ke tahapan exploit kalau memang si hackernya bisa. Nah, tapi untuk lakukan semua itu biasanya punya rule of engagement-nya. Jadi tidak sembarangan dia. Saya pun misalkan sebagai orang VA pentester juga nggak sembarangan lakukan VA dan exploit tanpa gentleman agreement yang kuat. Tahapannya sampai semana aja, informasi-informasi apa aja yang sebelum saya lakukan bisa diberikan oleh pihak kalian, misalkan gitu atau apa. Itu semua harus jelas, hitam di atas putih. Jadi biar juga nanti tidak saling menyalahkan gitu kan, bahaya. Jadi harus sebelum kita eksekusi itu kuat dulu. Gitu. Nah, authorizing for testing yaitu tadi kalau sudah kuat di perjanjiannya, saya kan punya authorize kan berdasarkan perjanjian tersebut. Saya sampai dapatnya sampai apa nih ketika melakukan proses pentest gitu. Ini recognition ya. Ya tadi sempat bahas. Makanya sampai ada orang ya, perusahaan gitu, sebelum production mereka bayar dulu loh orang IT security, terus di-compare sama internal IT security. Karena kan kalau sudah production kan kita harus pastikan itu seminim mungkin bugs-nya gitu loh. Memang tidak bisa 100%, tapi kita pastikan seminim mungkin. Jangan belum di pentest, belum di VA, kita sudah launching. Wah, itu sih lebih bahaya dan lebih rentan ya gitu. Nah, ini guidance-nya. Consider the benefit of conducting a pen test is additional to or instead of a vulnerability assessment.
Beware of the risk involved in conducting a pen test. Consider implementing pen test technique as different fase in a simulated attack. Consider conducting pen test using different types of box testing method. And then understand the different recognition requirement associated with each box testing method. Oke, guys, kalian coba dulu activity 31 ini, ya. Kalian kerjakan, terus kirim email ke saya ya. Ini selain jawab ini, tapi saya minta kalian juga berdasarkan your best practice experience juga menjawabnya, gitu ya. Jadi kita nggak kaku-kaku amat dan nantinya kan bisa bakalan kepake, gitu ya. Kalian bisa email ke anakrimba.verilau. Ini saya taruh di sini aja ya. Subjek, nama Anda. Oke. Jawab with best practice. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada, Mas. Oke ya, Hajar ya. Hajar kasus ini ya guys. Kalian bisa sharing juga your experience di sini juga. Cuman 5 soal ya. Oke, saya tunggu guys. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti saya cek email, saya cek. Oke. Selamat mengerjakan guys. Thank you. Iya.